Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai poster yang telah kami buat, yaitu yang berjudul karakterisasi hidroksiapatit dengan media green template. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dan fungsi dari XRD, SEM, dan FTIR dalam karakterisasi sampel. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis hubungan hasil XRD, SEM, dan FTIR dengan karakteristik sampel yang diteliti. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil XRD, SEM, dan FTIR berdasarkan karakteristik sampel yang diteliti. Kemudian, berikut ada dasar teori yang akan dipaparkan oleh saudari Sinta. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada dasar teorinya, di mana hidroksiapid itu merupakan senyawa kalsium fosfat yang memiliki struktur mirip jaringan keras manusia, nah, seperti pada tulang dan juga gigi, sehingga banyak untuk dimanfaatkan sebagai bahan biomedis. Nah, inovasi pada ramah lingkungan dilakukan dengan pendekatan green template, yaitu memanfaatkan limbah organik seperti kulit jeruk dan juga lemon sebagai sumber kalsium atau kalsium trioksida. Dan bahan aktif membentuk HA atau hidroksiapatit. Nah, kandungan senyawa bioaktif seperti limonen dan juga vitamin C dalam kulit buah tersebut dapat mempercepat proses biomineralisasi, sekaligus mengurangi dampak limbah terhadap lingkungan. Nah, proses sintesis HA atau hidroksiapatit ini dari limbah organik yang menghasilkan material memiliki sifat bioaktif dan biokompatibel. Nah, dibandingkan metode konvensional, pendekatan ini lebih aman, ekonomis, dan mendukung prinsip keberlanjutan karena tidak menggunakan bahan kimia berbahaya. Kulit jeruk dan lemon ini berfungsi sebagai agen pembentuk struktur hidroksiapatit secara alami serta sebagai bahan dasar sumber kalsium karbonat. Nah, untuk mengetahui kualitas dari hidroksiapatit ini, hasil sintesis yang dilakukan juga bisa karakteristiknya menggunakan CRD, XRD untuk melihat kristalinitas untuk morfologi dan ukuran partikelnya, serta FTIR untuk identifikasi gugus fungsional seperti fosfat, hidroksil, dan karbonat. Nah, kombinasi ketiga metode ini tuh memberikan gambaran lengkap terhadap struktur dan juga sifat hidroksiapatit sendiri yang dihasilkan. Nah, dengan karakteristik tersebut, hidroksiapatit dari limbah kulit buah sangat berpotensi digunakan di bidang kesehatan seperti gigi dan juga ortopedi. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Sinta yang telah memaparkan mengenai dasar teori. Selanjutnya akan ada pembahasan yang akan dijelaskan oleh saudari Rizky Nurmentari. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Nah, percobaan ini tuh bertujuan untuk mensintesis hidroksiapatit dari limbah biogenik seperti cangkang telur ayam, kerang rajungan, serta tulang sapi dan juga ikan. Limbah-limbah tersebut juga diketahui ya mengandung kalsium dalam jumlah tinggi yang merupakan komponen utama dalam pembentukan hidroksiapatit.
yaitu mineral utama penyusun tulang dan gigi manusia. Nah, hidroksiapatit juga memiliki sifat biokompatibel dan bioaktif sehingga banyak gitu ya dimanfaatkan dalam bidang biomedis, khususnya dalam pembuatan implan tulang dan gigi. Nah, pemanfaatan limbah bioorganik juga sebagai bahan baku hidroksiapatit memberikan solusi ramah lingkungan sekaligus bernilai ekonomi karena dapat mengurangi limbah organik dan juga menghasilkan material fungsional. Nah, untuk memastikan bahwa senyawa yang dihasilkan itu adalah hidroksiapatit, nah dilakukan proses karakterisasi dengan menggunakan 3 teknik utama, yaitu XRD, atau terus SEM dan juga FTIR. Nah, melalui analisis XRD ini diperoleh informasi tentang fase kristalin dan kristalinitas sampel, identifikasi puncak difraksi pada sudut 20 derajat dibandingkan dengan data standar dari database JCPDS atau ICDD. Apabila puncak yang diamati sesuai dengan pola khas hidroksiapatit, nah, maka dapat dipastikan bahwa senyawa tersebut berhasil disintesis. Sementara itu, teknik SEM ini digunakan untuk mengamati morfologi partikel, bentuk, ukuran, serta struktur permukaan dari hidroksiapatit. Nah, morfologi yang ideal itu untuk aplikasi biomedis itu adalah partikel berukuran mikro hingga nano dengan permukaan berpori dan tidak terlalu kasar. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Wira. Saya kembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Perwira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya untuk memastikan bahwa senyawa selanjutnya, karakterisasi kimia dilakukan dengan FTIR untuk mengidentifikasi keberadaan gugus fungsi tertentu dalam senyawa. Gugus fosfat pada PO43- ditunjukkan oleh pita serapan kuat pada wilayah 1000 sampai 1100 cm dan 500 sampai 600 cm kuadrat. Sedangkan gugus hidroksil OH- terdeteksi di sekitar 3570 cm. Spektrum FTIR ini yang konsisten dengan pola hidroksiapatit mengonfirmasi bahwa proses sintesis berhasil. Dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa limbah biogenik dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku hidroksiapatit yang efektif. Dan proses karakterisasi menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan memiliki sifat fisik dan kimia yang sesuai untuk penggunaan dalam bidang kesehatan. Percobaan ini juga mendukung upaya daur ulang limbah menjadi produk yang bernilai tinggi serta ramah lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, yang pertama mahasiswa memahami fungsi XRD atau X-ray diffraction, lalu SEM atau scanning electron microscopy, dan FTIR atau Fourier transform infrared spectroscopy untuk menganalisis struktur kristal, morfologi, dan gugus fungsi kimia dari cangkang telur dan kulit jeruk lemon. Lalu yang selanjutnya ada mahasiswa dapat menganalisis bahwa hasil XRD, SEM, dan FTIR saling mendukung dalam menjelaskan sifat organik dan organik dari kedua sampel tersebut. Lalu yang terakhir, mahasiswa mampu menginterpretasikan data yang diperoleh dari XRD, SEM, dan FTIR sesuai karakteristik masing-masing bahan, seperti kristalinitas tinggi pada cangkang telur dan keberadaan senyawa organik pada kulit jeruk lemon. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Perwira. Dari kelompok 8 cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.